orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Janjinya ya dan amin. Selamat menikmati hidup dalam kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berkata, kami rindu, kami nyatakan, kami mau mengasihi Engkau. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami pegang perintah-Mu, kami lakukan, kami belajar Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk mensenangkan hati-Mu. Urapan yang baru mengalir, urapan dari surga. Ketika Tuhan bertahta puji-pujian, kita boleh mengalami sukacita. Siapa di antara saudara-saudara yang terberkati, silakan di-share. Sharelah damai sejahtera ini. Tap-tap layar dibagikan, biar damai Tuhan penuh atas seluruh bumi. Amin, amin. Bawa setiap hati untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengasihi lebih dan lebih lagi. Amin. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kami belajar ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami pegang perintah-Mu. Kami belajar untuk melakukan. Tuhan Yesus, tolong. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hatimu. Hatimu, hati Sang Raja, ini yang rindu kami senangkan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Hore! Rame banget live streaming ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meng-share, yang sudah tap-tap layar, yang udah memposting ulang, yang udah membagikan. Makasih. Biar bumi penuh kemuliaan Tuhan Yesus dan kabar sukacita diberitakan di mana-mana tentang hidup yang mengasihi Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus lebih dengan segenap hati ini. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa ini. Mari renungkan firman-Nya yuk, siang dan malam. Mari belajar pegang perintah-Nya dan taat lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk mensenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Pastor lagi tap-tap layar di TikTok ini. Yeay. Ikut meramaikan. Jadi bukan hanya berkata-kata, bukan hanya mendoakan, tapi juga ikut meramaikan biar live ini semakin ramai. Banyak orang yang datang dengar tentang Yesus. Amin. Di YouTube, Facebook juga demikian. Saudara bagikan biar orang banyak datang dengar tentang Yesus. Biar mereka tahu, merasakan kasih Yesus. Amin. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati ini. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa ini. Mari renungkan firman-Nya siang dan malam. Mari pegang perintah-Nya
mari lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hatimu. Oh ye, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku belajar setia untuk lakukan Tuhan Yesus. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hatimu. Senangkan hati sang raja. Amin. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kondisi kekurangan. Tuhan akan membaringkan kita di dalam kasih dan rencananya yang ajaib. Ketika ramai-ramai, Tuhan adalah gembala yang terbaik. Amin. Habis ini kita mau dengar renungan, sharing firman Tuhan Yesus ya. Bukalah hatimu dan terimalah kebenaran firman yang memerdekakan, menguatkan kita di awal tahun 2025 ini. Tuhan adalah gembalaku yang terbaik banget. Takkan kekurangan kita. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbingku ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwamu. Tuhan menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Ada Tuhan yang menjaga. Karena Tuhan beserta engkau. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur engkau. Tuhan membimbingmu ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwamu. Tuhan menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun
kita berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun saat ini saudara, Bapak, Ibu terkasih, ada dalam lembah kekelaman, jangan takut. Ada Tuhan terang yang akan menyinari engkau keluar dan menjadi pemenang. Amin. Katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Tuhan membimbingmu ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwamu, Yesus, amin. Tuhan menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dan kita pun nanti akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Bapa sepanjang masa. Yeay. Senang banget kan pujian ini tentang janjinya yang menyertai kita sampai sepanjang masa. Oleh sebabnya, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir ya. Kita mau dengar firman, dan firman ini benar-benar hidup. Saya saksinya bahwa Tuhan itu ketika kita percaya kepadanya, kita baca firman-Nya, kita tekun, kita setia melakukannya, firman itu berkuasa membawa hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kehendak dan rencananya. Yuk kita bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan di Time for Bible. Yeay! Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mulai membaca firman Tuhan seperti pujian tadi, Tuhan adalah gembalaku. Terambil dari kitab Mazmur ayat yang ke-6. Tentu ini menjadi ayat favorit kita di tahun 2024. Maka saya membuka kembali di hari kedua tahun 2025 ini, ingatkan saudara-saudara supaya kita tahu bahwa Tuhan gembala yang baik, dan kitalah domba-domba yang dikasihinya. Kalau saudara tidak tahu, saya beritahu. Kalau saudara beritahu tidak paham, mungkin engkau bukan domba-domba milik Tuhan. Buka hatimu sekarang, izinkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Tahun 2025 ini hidup sehat, ya, jadi berkat bagi sesama dan tidak kekurangan. Amin. Amin.
ketik ramai-ramai, tidak kekurangan. Saat engkau ucapkan, engkau tuliskan, ada rema dan ada pencerahan dan ada otoritas yang akan melangkahkan kakimu sepanjang tahun ini. Amin. Tidak kekurangan, tidak kekurangan, tidak kekurangan. Baik, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Hari ini Pastor buka cukup banyak ayat demi ayat, kiranya semua tersampaikan dengan urapan kasih Tuhan Yesus. Pertama-tama saya baca dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Merasa terberkati, silakan diposting ulang live ini, di-share, di-subscribe. Puji Tuhan, terima kasih. Dan di TikTok juga silakan di tap-tap layarnya. Alkitab mencatat Mazmur 23 ayat 6 tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Dar. Selamat mendengarkan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan itu gembala yang baik. Bahkan saya mau bilang gembala yang paling baik. Tuhan membaringkan aku, kita, domba-dombanya di padang yang rumputnya hijau. Tuhan akan membimbing saudara-saudara sekalian di air yang tenang, lewati banyak gelombang, gejolak, badai, tofan. Tuhan akan teduhkan indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan yang memberikan kita kesegaran. Tuhan menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena namanya, itulah keselamatan. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun engkau, kita sekalian berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Ada penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan yang beserta kita. Gadamu Tuhan dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masih mau khawatir, masih mau cemas, masih mau takut? Jangan lagi ya, karena Tuhan itu gembala yang paling baik. Sadar, mengerti, ini adalah bahasa kiasan, kita ini adalah domba milik Tuhan. Gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya untuk domba yang dia jaga. Kita ini milik Tuhan. Jangan takut. Hidupmu tidak dikuasai oleh pemilik yang lain. Hidupku dan hidup Anda milik Tuhan Yesus. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Amin. Amin. Tanamkan dalam hati Bapak Ibu sekalian, puji syukur. Kebaikan Tuhan ini akan membawa kita masuk di tahun ini dengan penuh rahmat dan
pengalaman yang akan kita rasakan itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya pun demikian. Saya percaya saya menyuarakan ini suara firman Tuhan, hamba Tuhan menyampaikan ini menjadi rema bagi setiap Bapak Ibu pemirsa sekalian. Nah, sekarang saya mau sampaikan sedikit masukan, himbauan, bisa menjadi sebuah peringatan atau teguran ayat yang saya akan baca, khususnya bagi kita atau bagi saudara-saudara gembala, hamba Tuhan, penatua jemaat, bisa menjadi sebuah peringatan atau teguran. Tapi ayat yang saya akan baca selanjutnya ini juga bisa menjadi sebuah kehendak Tuhan dalam hidupku secara pribadi. Ya, apakah ini yang Tuhan mau ke depan? Saya belum bisa memastikan karena ini adalah sebuah panggilan. Dan kalau iya Tuhan, tolonglah teguhkan ini sendiri supaya saya tetap berjalan pada panggilan. Yang akan saya bacakan itu terambil dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di sini perikop yang ditulis oleh terjemahan baru, ya, TB. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala yang jahat. Jadi ternyata kalau kita melihat kitab Yehezkiel pasal 34 ini, ada itu yang namanya gembala yang jahat. Nah, remanya langsung saja yang saya dapatkan hari ini, yaitu penggembala, gembala jemaat. Ini yang saya mau katakan, kalau iya jadi peringatan, tapi juga menjadi sebuah pergumulan pesan pribadi. Apakah Tuhan menghendaki saya menggembalakan? Karena selama ini saya selalu berkata, saya tidak mau menggembalakan. Ya, saya hanya jadikan pelayanan ini ladang bakti hari Minggu karena di KTP saya pekerjaan resmi pendeta. Ya, maka tugas hamba Tuhan memimpin kebaktian. Ladang bakti saya tidak masuk dalam penggembalaan. Tapi apakah ketika Tuhan mengarahkan saya membaca ayat ini adalah sebuah kehendak Tuhan, bukan untuk saya hanya beritakan, tetapi juga sebuah
isi hati Tuhan yang mendalam secara pribadi kepada saya. Saya bergumul. Memang puji Tuhan, puji syukur, salah satu alasan saya jadikan pelayanan ladang bakti saja, tidak mau penggembalaan, karena tempat di mana kami melayani hari ini itu bukanlah gereja permanen, hanya sebuah aula Geraha YHS yang mendapat izin pemanfaatan ibadah kebaktian atau kegiatan gereja per 2 tahun yang dikeluarkan langsung oleh Bapak Wali Kota Balikpapan. Ya, puji syukur lewat proses tekun doa dan kehendak Tuhan, izin 2 tahun keluar. Dan kemarin bulan Desember habis, izin 2 tahun keluar lagi. Jadi artinya 2 tahun sejak Desember sampai 2027 barangkali ya, kurang lebih, izin kegiatan, kebaktian, gereja, penggembalaan itu sudah dikeluarkan. Namun ada kabar baik, yaitu terjadi saat malam Natal. Tim dari FKUB dan juga didampingi oleh tim yang lain, diantaranya ada juga kawan saya Pendeta Samuel Watimena, ya, dan juga Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Di sampingnya itu ada Pak Sekjen Haji Jelani, ya, dan foto-foto itu ada ditampilkan di thumbnail YouTube. Di sana selain mereka memberikan surat rekomendasi 2 tahun kemudian melayani tanpa gangguan karena sudah resmi dari wali kota untuk kegiatan peribadatan, kegiatan gereja ataupun mendoakan orang-orang yang sudah kita lakukan selama ini dan mereka melihat baik. Lalu mulai ada inisiatif dan mereka setelah memprofiling, mereka berkata bahwa sebaiknya diajukan untuk permanen. Geraha YHS diinisiasikan dari pemerintah kota dan jajarannya, itu waktu pertemuan dengan Kesra, supaya tempat di mana Pastor melayani. Thank you banget yang sudah memberkati Pastor Andy, memberi gift, Pak Tommy dan yang lain, semua orang-orang baik banget ya. Supaya tempat di mana Pastor melayani ini menjadi permanen, dipakai kegiatan ibadah forever, bukan per 2 tahun lagi tapi forever. Ya, ini kabar baik buat saya. Kita coba urus sambil jalan ya. Dan ayat ini muncul, Tuhan gembala yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, ini yang menjadi pergumulan saya, apakah kedepannya akan jadi penggembala apa tidak, saya belum menyatakan apa-apa. Tapi ayat-ayat ini marilah kita baca dan kiranya juga jadi rema buat setiap kita. Teman-teman, jemaat, tamu, ataupun pendeta gembala, ayo kita sama-sama merenungkan bagian ini. Kitab Yehezkiel 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka,
Kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Jadi peringatan kepada gembala-gembala, memang kita lihat Israel, tapi hari ini kita hidup, kita sebagai Israel rohani, ya, dicangkokkan karena kedegilan hati orang Israel, kita mendapat kasih karunia. Dan kalau saudara hari ini sebagai seorang penggembala, gembala jemaat, gembala sidang, mari firman ini ingatkan kita. Jangan sampai kita menjadi celaka. Jangan sampai menjadi gembala yang celaka, yaitu apa? Ketika gembala hanya menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Nah, makanya tidak gampang jadi gembala. Jangan makan puji, dibilang gembala yang baik, gembala yang besar, gembala yang hebat, banyak umatnya. Jangan gampang terpengaruh, pikirnya enak-enak. Tidak gampang jadi gembala. Karena gembala yang benar adalah gembala yang menggembalakan domba-domba, bukan memperkaya diri sendiri, bukan menggembalakan dirinya sendiri atau keluarganya saja, tapi gembala tugasnya menggembalakan domba-dombanya yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Ayat 3, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Nah, ini peringatannya, jangan hanya kita mau, kalau saya bicara di zaman masa kini, gembala jemaat, gembala sidang, jangan hanya mau taburannya, jangan hanya mau kolektornya, jangan hanya mau perpuluhannya saja, tapi kita tidak mau memperhatikan hidupnya. Kita belum menjadi gembala yang menggembalakan mereka. Kalau ini masuk di hatimu, ini suara Tuhan buat engkau untuk di awal tahun ini koreksi diri. Ya, ibarat kata jangan hanya domba-domba itu kau ambil bulu-bulunya, tapi kau tidak rawat dia, kasihan. Ya, bulunya kau jual, memperkaya diri, tapi kau tidak merawat hari-hari makan minumnya. Tentu dalam tanda kutip rohani. Yang kedua juga jasmani. Kalau ada di antara jemaat yang kau gembalakan susah, jangan pakai aturan, jangan pakai birokrasi. Ada namanya pelayanan kasih, ya, diakonia, segera gercep bantu. Itu domba yang kekurangan, kau perhatikan, jangan hanya domba-domba yang kaya saja. Kira-kira gitulah rema yang saya dapatkan, dan ini merupakan apakah panggilan Tuhan untuk saya melakukan penggembalaan. Saya belum tahu, tapi saya baca ini hati saya agak nyelekit gitu ya. Kau nikmati susunya, kau ambil bulunya, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba itu kamu tidak gembalakan. Ayat yang keempat, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obatin, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ini terjadi di zaman Israel, tapi juga bisa menjadi sebuah rema pencerahan bagi kita, introspeksi kalau ini ada dalam hidup saudara, khususnya gembala. Ayo kita mau berubah, ya. Ayat yang kelima, dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada,
dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-domba Tuhan berserak. Jadi gembala yang Tuhan mau adalah bukan gembala yang jahat ya, gembala yang baik. Gembala yang baik itu apa? Dikatakan yang lemah kamu kuatkan. Halo rekan-rekan gembala, ya, dipanggil Bapak Gembala, emangnya semudah itu? Tanggung jawabnya besar. Gembala yang baik itu ketika dombanya sakit, kamu obatin, kamu doakan, kamu layanin. Kalau dia butuh diobatin ke rumah sakit, uruskan BPJS-nya, temani dia. Bahkan kalau sampai ada yang lahiran dan dia butuh didoakan, datang, bila perlu tungguin. Ya, jadi gembala harus begitu. Atau juga gembala itu jangan pelit. Tuhan katakan apa? Kamu jangan hanya menggembalakan dirimu sendiri atau keluargamu saja. Ya. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Jangan sampai kalau yang hilang domba yang miskin kita biarin, tapi yang kaya kita ributin. Kita bahkan dengan gereja-gereja lain, saya melihat karena saya banyak masuk gereja-gereja, melayani, banyak dengar kisah-kisah kalau katakan jemaat yang kaya itu diributin kalau pindah, aduh sampai katanya saling somasi ya dan sebagainya. Ini kisah-kisah yang saya tidak perlu angkat, tapi ini terjadi. Ya, jadi ini peringatan, jangan sampai kalau itu ada dalam hidup kita 2025 kita tinggalkanlah semua itu. Ya, khususnya rekan-rekan gembala jemaat, gembala sidang. Ayat yang ke-6 sampai 8. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ayat 8. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Ada mungkin tapi tidak punya hati. Ada mungkin tapi dia kategori gembala yang jahat. Oleh sebab itu, gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan, dua kali loh Tuhan ingatkan sini, melainkan mereka hanya mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Saudara bisa lanjutkan nanti sendiri, saya stop di ayat yang ke-8 saja. Dari tadi kita bicara soal Tuhan adalah gembalaku. Sekaligus peringatan juga kita yang hari ini melayani sebagai gembala, marilah belajar kepada Tuhan, gembala yang baik. Jangan menjadi gembala upahan. Ada upah baru mau menggembala, tidak diupah tidak mau menggembala. Kalau zaman sekarang itu namanya ada istilah PK, persembahan kasih. Ada persembahan kasih amplop baru mau rajin menggembalakan, tapi nggak ada amplop tidak ada kasih. Jangan ya. Atau istilah stipendium atau istilah apa namanya itu berkat dan macam-macam ya. Setiap organisasi gereja
mungkin beda-beda istilahnya, tapi jangan sampai hanya gara-gara ada uang kita melayani, tidak ada uang amplop, tidak ada namanya berkat yang ditempel-tempel itu di tangan, kita lantas tidak mau menggembalakan. Kita malas-malas membesuk orang susah, tapi kita cari muka kepada orang-orang yang kaya. Tommy, terima kasih banget, Pastor dikasih tadi paus, kan dikasih singa. Terima kasih sudah jadi orang yang memberkati pelayanan ini. Diberkati. Makasih ya. Nah, saya kembali, Tuhan gembala yang baik. Siapakah itu? Siapa gembala yang baik? Tentu kita akan melihat sekarang ke dalam perjanjian baru. Ya, tadi kita membukakan kitab Mazmur, Yehezkiel, perjanjian lama. Siapakah gembala yang baik? Kita melihat perjanjian baru. 2 ayat lagi, lalu kita selesai dan berdoa. Puji Tuhan, waktunya bisa cukup. Sama-sama kita boleh dapat doa berkat. Kita maju sekarang, saya ajak saudara lihat 2 ayat lagi. Di dalam perjanjian baru, yang merujuk kepada Tuhan gembala yang baik itu siapa? Siapa? Iya kan? Injil Yohanes pasal 10, kita melihat ayat 11. Ya, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Saya minta Bapak Ibu tolong juga mendoakannya gembala-gembala di mana saudara bergereja, supaya mereka tetap menjadi gembala yang benar, gembala yang baik, bukan menjadi gembala yang jahat. Ya, Tuhan menentang loh gembala yang jahat. Doakan supaya gembala-gembala di mana saudara digembalakan di gereja yang terbaik yang Tuhan tuntun, supaya tetap mau menggembalakan saudara dengan tuntunan Tuhan, bukan hanya menggembalakan dirinya atau keluarganya saja. Nah, siapa gembala yang baik itu? Saudara-saudara, Yohanes 10 ayat 11 ada tertulis firman Tuhan Yesus, indah banget. Saya bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa sih itu? Kita melihat Yohanes 10 ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Keren banget loh. Selama di dalam perjanjian lama selalu merujuk dia, ikutlah dia. Tuhan itulah dia sang pencipta. Menunjuk kepada. Tetapi di dalam perjanjian baru, Tuhan itu datang menjadi manusia. Mustahil ada proses kehamilan tanpa persetubuhan. Tetapi itu terjadi dan diakui hampir semua agama samawi, ya, Yahudi, Kristen, Muslim mengakui bahwa dari Maria mengandung karena Roh Kudus lahirlah Yesus Kristus, atau di Islam berkata Isa. Bapak Ibu yang terkasih, yang tidak masuk akal bisa terjadi oleh karena kejadiannya adalah ajaib. Nah, lahir ke dunia ini dengan misi menyelamatkan manusia yang berdosa supaya diluputkan dari api neraka. Lalu di usia 30 tahun Yesus berkata, "Akulah gembala
yang baik. Jadi siapakah gembala yang baik yang kita baca dari kitab Mazmur 23 dan contoh kitab Yesaya tadi? Siapa? Jangan ragu, jangan bimbang, jangan bingung lagi ya. Hanya satu gembala yang terbaik, Yesus. Bahkan nanti ketika saya pulang, dialah gembalaku yang sejati. Ketika saya mendoakan, menyerahkan jiwa, baik yang sudah kritis atau yang sudah berpulang di depan keluarganya, saya serahkan rohnya kepada Yesus, gembala yang sejati, gembala agung. Jangan ragu ikut Yesus. Domba-domba Kristus, jangan khawatir. Untuk hidup kekalmu saja, Tuhan jamin. Masakan hidupmu yang fana di dunia yang sementara ini, Tuhan biarkan tidak benar. Kalaupun terjadi, itu hanya pemikiranmu saja yang diintimidasi oleh roh jahat, sehingga membuat engkau ragu dan tidak percaya Yesus Tuhan gembala yang baik. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Hanya Yesus satu-satunya gembala yang terbaik. Dia mendeklar dirinya sendiri. Dari 39 kitab perjanjian lama, para nabi menunjuk, itulah gembala yang baik, itulah Tuhan yang baik, itulah pencipta. Tapi di ayat ini, Yesus berkata, I am, akulah gembala yang baik. Selama ini hanya ditunjuk. Tapi di sini Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Mari setiap kita ikut Yesus. Kalau engkau sebagai gembala jemaat, gembala sidang, jadilah yang baik. Karena kita belajar dari gembala yang terbaik. Apa yang Tuhan lakukan? Gembala yang baik itu rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jangan khawatir lagi ya, nyawanya saja dia kasih. Dan ini bukan janji, sudah terjadi 2025 tahun lalu kurang lebih. Dia berikan nyawanya di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, sepanjang jalan Via Dolorosa. Dia dicambuk, bilur tertumpah, sudah terjadi penebusan, sudah terjadi pembayaran dosa, sudah terjadi pengorbanan, dan oleh bilur-bilurnya, kalau engkau percaya, sakit penyakitmu disembuhkan. Satu ayat lagi ya, yaitu ayat 14 dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Sekali lagi saya baca Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Di sini kembali Tuhan Yesus menegaskan, ada tertulis Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pastikan saudara-saudara hari ini domba milik Tuhan. Kalau saudara masih terus dalam keraguan, engkau merasa engkau orang berdosa tidak layak, engkau nggak menerima janji Tuhan, engkau menyangkal Kristus dan kasih kuasanya, berarti engkau bukan domba milik Tuhan. Itu berarti saudara hari ini buka hatimu. Engkau kalau perlu keselamatan, buka hatimu. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia akan menjadi gembala yang terbaik buat hidupmu. Untuk hidupmu hari ini dan hidupmu yang akan datang. Karena upah dosa adalah maut. Tapi barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
Dia menjadi gembala yang agung, dan dia memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang, setiap jiwa yang datang kepadanya. Kematian pasti akan datang. Setiap manusia antri menuju ke sana. Tapi apabila saudara-saudara sudah menerima Yesus, saudara memiliki jaminan kekal, yaitu surga, tempat terindah, hunian abadi bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. 2025 tentu tantangan ada. Hari yang sial tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita punya juru selamat, kita punya pelindung, kita punya gembala yang terbaik, yang mengenal kita, bahkan dia tahu setiap nama-nama kita. Percayalah, hari sial memang tidak ada tanggalnya. Bisa datang kapan saja. Tetapi mengenai proteksi Tuhan Yesus antar hidup saya dan hidup saudara yang percaya, itu lebih daripada cukup. Let's pray. Saya mengajak saudara buka hati bagi engkau yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya membuka hatiku saat ini. Saya membuka hatiku saat ini, menerimamu Tuhan Yesus, menerimamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupku secara pribadi. Amin. Amin. Itu berarti saudara sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup secara pribadi, dan karyanya, kasihnya, anugerahnya, pengampunannya berkuasa di hidupmu. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu, firman yang meneguhkan hati, meneduhkan jiwa, yang menyelamatkan kami, yang melepaskan kami dari jerat perangkap daripada segala tipu muslihat dosa, yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit oleh karena dosa dan kedegilan hati manusia. Firman ini adalah kemenangan, firman adalah kemerdekaan. Di mana ada terang, di situ gelap itu sudah pergi. Dalam nama Yesus, terang Tuhan menyinari setiap hati, setiap hidup, setiap keluarga, setiap Bapak Ibu terkasih yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus ini. Puji dan syukur hanya Engkau yang layak menerima segala hormat dan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu kami aminkan, kami nikmati, kami makan, dan kami akan minum air berkat Tuhan mengurapi dengan anugerah kasih dan kuasa-Nya. In Jesus name. Puji syukur, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan airnya, silahkan saudara angkatlah seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Angkat lebih tinggi jika engkau dapat. Jika tidak, saudara silakan tumpang tangan. Apabila mungkin engkau stroke atau lemah tanganmu, merasa berat, tumpangkan tangan sebagai sign tanda engkau setuju bahwa doa ini mendatangkan kesembuhan ilahi. Puji dan syukur, air di tangan saudara-saudara sekalian adalah air minum. Dan saya mengucapkan kalimat berkat, diberkati di dalam nama Yesus. Air yang akan kau minum setelah ini menjadi healing water. Dan ketika kau minum, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu, di tubuh orang yang sakit yang butuh kesembuhan dan percaya kesembuhan ilahi dari Tuhan itu masih ada. In Jesus name.
Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, diberkati, diberkati. Amin. Amin. Air minum di tangan saudara sudah diberkati. Minumlah, ini healing water menjadi berkat buat Anda sekalian. Puji Tuhan. Yes. Radang infeksi, penyempitan, penyumbatan clear. In Jesus name. Puji dan syukur. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang sudah masuk hampir jam 7 Wita. Pastor akan pimpin doa berkat dulu. Habis ini saudara yang mau aktivitaslah. Yang masih ada waktu tinggallah, karena masih ada sesi kesaksian. Ya, mari saya jemput saudara yang terkasih, angkatlah dua tanganmu sekarang. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Dan dalam berkat ini ada perlindungannya. Dalam berkat ini saya minta kepada Bapa yang baik, berikanlah promosi kepada setiap kami, setiap mereka khususnya, setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada firman-Mu, naik dan tidak turun jadi kepala di bidang masing-masing, dan lewat hidup mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dikenal, disaksikan. Tidak ada yang kurang, tapi semuanya cukup, bahkan berlimpah. Tidak ada yang sakit turunan, tapi yang ada adalah berkat turunan. Tidak ada yang selamanya engkau terbaring karena lemah, karena virus, tapi hari ini darah Yesus mengalir atas hidup dan keluargamu. Puji syukur, puji Tuhan. Terimalah berkat ini, keluar masukmu diberkati, dan juga sinar Tuhan menyinari setiap langkah hidupmu, lumbu-lumbumu, anak-anakmu, kandunganmu, keturunanmu. Tubuhmu sehat banget karena berkat Tuhan Yesus. Setiap darahmu sehat banget, darah Yesus mengalir. Puji syukur, puji Tuhan. Terima, sambil berterima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu, kami domba milik-Mu, Engkaulah gembala kami yang paling baik. Berkat kami terima, dalam nama Yesus saya materaikan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah.
berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berhenti.